Shalom, saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Iko Tison Marpaung, dalam channel pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya bahwa pemberitaan firman adalah penting, dan kita juga yakin bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi semakin kita mendengar, semakin kita menggali kebenaran firman Tuhan, akan semakin mempertajam mata rohani kita untuk mengetahui, dan semakin kuat dan semakin mengerti bagaimana cara kita hidup seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kaya akan segala sesuatu, yang mengerti segala sesuatu, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami perkenanan dengan pendengaran, dengan hati yang terbuka dan tertuju kepada kuasa Tuhan. Biarlah setiap pendengar, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh menerima kuasa-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada minggu hari ini 14 Juni 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jauhilah Ketamakan, yang akan kita renungkan dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jauhilah ketamakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Yesus kali ini akan berbicara tentang seorang yang merasa bahwa dirinya perlu dibagi kembali harta atau warisan yang dimiliki oleh saudaranya. Yesus saat ini sedang mengajar di tengah-tengah para murid
Dan pada ayat sebelumnya ada tertulis bahwa beribu-ribu orang, di tengah-tengah ribuan orang, di tengah para murid, tiba-tiba seorang datang berkata, "Guru," gitu ya. Seorang berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku," gitu. "Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kita bisa lihat bahwa orang ini sedang bermasalah mengenai pembagian warisan. Tentu orang Yahudi, saudara, punya aturan tertentu mengenai pembagian warisan. Warisan adalah hasil temurun dari orang tuanya, orang tua Yahudi kepada anaknya. Jadi seperti orang Batak pada umumnya begitu ya, akan membagi warisan kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menentukan warisan? Sebenarnya orang tua memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Dalam tradisi orang Yahudi pastilah anak sulung, karena hak anak sulung tidak bisa diganti, sebab dialah sebagai pengganti orang tua. Bahkan anak sulung akan mendapatkan lebih dari saudaranya yang lain. Ini harus kita catat bahwa saudara atau yang paling sulung akan mendapatkan lebih dari saudaranya yang lain. Itu dalam Ulangan 21 ayat 16 sampai 17 menceritakan tentang kalau dia punya 2 istri, lalu ada yang tidak dicintai, ada yang dicintai. Walaupun yang tidak dicintai ini anak sulungnya pada dia, maka orang tua atau seorang ayah itu harus membagikannya kepada anak sulung walaupun yang dia tidak cintai. Ulangan 21 ayat 16 sampai 17. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung, gitu ya. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi mengenai warisan, hak kesulunganlah yang menentukan, dan dialah yang akan, boleh dikatakan, akan membagi-bagikan. Jadi jelas sekali bahwa warisan itu adalah ditentukan oleh anak sulung. Ini bahkan jikalau terjadi masalah, gitu ya, jika terjadi masalah dalam pembagian, mereka akan melaporkannya kepada para pemuka agama, akan dibawa di tengah-tengah kota untuk diadili. Tentu karena alasan inilah orang ini datang kepada Yesus, ya. Ada masalah di dalam sehingga datang kepada Yesus. Ia memanggilnya dengan sebutan guru. Jadi biasanya mereka akan datang menjumpai ahli Taurat atau penasehat atau tokoh-tokoh di kota atau di desa itu sendiri. Guru, gitu ya. Atau minta tolong saya guru supaya harta warisan kami itu, gitu ya, harta warisan yang ada pada saudaraku dibagi. Jadi Yesus terang-terangan menolaknya pada ayat 14. Pada ayat 14 ia berkata begini, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Begitu ya. Jadi sebenarnya Yesus mau jelas-jelas menolak, tidak mau membantu. Yesus tahu ini bukan soal ketidakadilan. Yesus tahu ini bukan soal ada sesuatu yang janggal dari pembagian, bukan. Yesus sangat tahu itu. Bahkan Yesus tidak bermaksud untuk alergi dengan namanya warisan, harta, kekayaan, atau dan lain sebagainya. Sepertinya Yesus benar-benar tahu siapa ini orang. Ini bukan soal pembagian warisan dari saudara yang tidak menggunakan keadilan dan atau tidak menggunakan tradisi Yahudi. Tetapi Yesus tahu bahwa orang ini memiliki
sifat ketamakan. Buktinya apa? Coba perhatikan apa yang perkataan Yesus. Sebab dari sini kita bisa ketahui alasan kenapa Yesus berkata untuk menolak sebagai hakim atau yang menengahi persoalan warisan ini. Itu pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-15. Ya. Pada ayat yang ke-15, setelah Yesus menolak atau tidak melakukan yang diinginkan oleh seorang tadi, Yesus berkata, berjaga-jagalah dengan segala ketamakan, gitu ya. Jadi setelah Yesus katakan berjaga-jagalah dengan segala ketamakan, lalu yang kedua, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya dan bodoh, gitu ya. Orang kaya yang bodoh. Dari jawaban ini bisa kita lihat bahwa ternyata Yesus tahu sifat ketamakan orang yang datang meminta pertolongan kepada Yesus. Jadi dia tidak alergi, dia tidak mau bahas soal harta, tapi yang dia tahu adalah ini orang adalah orang tamak. Sehingga memang Yesus tidak mau berurusan, bahkan ia tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang tamak. Siapakah orang tamak? Atau apakah itu orang tamak bagi Yesus di dalam perikop ini? Mereka yang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya, selalu menginginkan sesuatu untuk memenuhi hasrat, gitu ya, keinginan, gitu. Tuhan melihat keinginan si bapak ini atau keinginan yang datang padanya minta tolong itu begitu besar untuk mempunyai harta lebih daripada saudaranya, begitu. Jadi secara literatur, saudara, kata ketamakan itu dibagi dalam sebuah keinginan besar, gitu ya. Ada 3 yang saya definisikan tentang ketamakan ini dan bagaimana metodenya. Metodenya atau caranya, teknisnya begini. Pertama, ada orang tamak memang keinginannya kepada milik orang lain, gitu ya. Jadi ketamakan itu kepada orang lain, ingin memiliki miliknya orang lain, begitu. Itu jenis ketamakan. Ada pada Ulangan 5 ayat 21 berkata, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini jenis ketamakan, mengingini milik orang lain, termasuk istri, hamba. Itu dalam perjanjian lama. Lalu yang kedua adalah keinginan yang mengakibatkan ketidakjujuran, gitu. Orang tamak itu kalau sudah ingin sekali, maka dia tidak akan sungkan-sungkan melakukan penipuan, ketidakjujuran. Bagaimanapun dia harus mendapatkan keinginannya. Itu orang tamak ini, gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari Yeremia 6 ayat 13 berkata, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Semuanya hanya untuk mengambil untung, begitu ya, hanya untuk dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Ia sanggup menipu, ia sanggup begitu mengejar perbuatan yang jahat hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah keinginan mementingkan diri sendiri. Nah, begitu. Orang tamak ini pasti cenderung mementingkan dirinya sendiri. Jadi dari literatur ketiga, dari 3 literatur ini, bahwa yang pertama tadi keinginan kepada milik orang lain, keinginan yang mengakibatkan ketidakjujuran atau yang menipu. Lalu keinginan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dalam nats ini ada pada ayat yang ke-18. Inilah yang akan aku perbuat. Nah, itu dia. Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Saudara-saudara, semuanya hanyalah untuk memuaskan nafsunya semata atau keinginan yang belum tercapai. Setelah tercapai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
timbulnya keinginan yang lain, gitu ya. Jadi sudah punya satu, ingin punya dua, ingin punya tiga, setelah punya tiga ingin punya empat, setelah punya empat ingin punya lima, dan seterusnya. Jadi begitu seterusnya, sampai kita terhanyut di dalam keinginan itu sendiri, sehingga kita lupa melihat hal yang substansial di dalam hidup kita. Kita lupa dengan apa yang paling penting di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita selalu mengejar, dan mengejar, gitu ya. Jadi semakin kita mengejar harta itu, semakin tidak puas, semakin ingin memiliki lebih lagi. Di saat itulah kita akan kehilangan sesuatu. Kita tidak bisa lepas dari situ lagi kalau keinginan kita, hasrat kita semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Jadi setelah kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang cukup menarik perhatian dalam nats ini juga adalah perkataan Yesus ya pada ayat 15. Setelah Yesus menolak si laki-laki itu, dia ungkapkan pada ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi segala ketamakan harta, kedudukan, kuasa, dan apapun itu berjaga-jagalah. Segala ketamakan begitu ya, tamak dalam harta, tamak dalam kedudukan, tamak dalam level kehormatan dan lain sebagainya. Jadi segalanya itu adalah harus kita waspadai. Jadi sepertinya kata berjaga-jaga dan waspada bukanlah sebuah nasihat ya. Bukan nasihat semata, tetapi sebuah patron atau ketetapan atau warning begitu ya. Warning bagi si pembaca, jikalau ketamakan itu ada, maka akan terjadi bahaya yang begitu besar. Ada gangguan, ada warning, ada sebuah peringatan besar supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Ini sama misalkan dengan kalimat jangan atau hentikan, peringatan perintah atau kalimat-kalimat yang penting begitu ya. Jadi bahaya itu adalah ketergantungannya. Di situ bahayanya adalah ketergantungan kepada diri, ketergantungan kepada harta, ketergantungan kepada apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita miliki sekarang. Jadi semuanya yang kita miliki ini, kita bergantung kepadanya, kita menginginkannya lebih dan lain sebagainya. Di situ letak ketamakan itu. Kemudian Yesus mengajarkan kita juga dari perumpamaan orang kaya yang bodoh. Setelah Yesus bilang jangan, Yesus mengajarkan kita juga dari perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Berarti kaya itu boleh, asalkan jangan jadi orang kaya yang bodoh. Kaya itu boleh, tetapi jangan menjadi menghancurkan kita, membawa kita kepada ketamakan gitu. Kaya boleh, tamak jangan. Kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi Yesus menjelaskan perumpamaan, menceritakannya orang kaya ini memiliki tanah berlimpah hasilnya. Oh, itu bagus sekali. Berlimpah hasil, banyak tanah, banyak hasilnya. Namun di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa setelah ia menjadi kaya, ia memiliki masalah baru. Masalahnya adalah ia tidak punya tempat lagi menyimpan hasil yang banyak itu. Jadi tidak selamanya orang yang kaya ini begitu ya, orang kaya itu memiliki kenyamanan hidup, begitu, tidak selamanya. Jadi orang kaya ini memiliki tanah berlimpah, berarti banyak tanah, banyak hasil. Namun persoalannya di sini, ketika ia menjadi kaya, ia memiliki masalah baru. Jadi sebenarnya hidup ini terus begitu. Ketemu masalah, ketemu momen, ada masalah baru. Ketemu lagi momen yang baru, ada lagi masalah yang baru. Jadi ciri orang durhaka itu adalah di sininya ia tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki.
begitu ya. Ia tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki, bahkan ia tidak bersyukur. Karena kenapa? Kenapa saya katakan tidak bersyukur? Karena di dalamnya punya masalah. Apa yang akan saya perbuat? Dia selalu berpikir gitu ya. Jadi cirinya orang durhaka itu, orang yang tamak itu adalah ia tidak akan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kesulitannya inilah tanda bahwa hatinya sedang tidak tenang, ya, tidak damai sejahtera, tidak bersukacita. Jadi jangan berpikir menjadi orang kaya itu mudah atau enak, atau hidupnya nyaman, damai sejahtera, fasilitas banyak, sudah semakin sejahtera lagi dan semakin sejahtera. Sebab ia akan berpikir bagaimana ia akan menjaga hartanya. Di mana kusimpan? Gitu ya. Di mana kusimpan? Lalu siapa yang akan menjaga? Bagaimana caranya? Timbullah rasa ketakutan, gitu. Dikejar-kejar rasa ketakutan oleh dirinya sendiri. Maka tidak heran untuk hidup aman, orang kaya akan melakukan penjagaan pagar tembok, gitu ya. Merasa takut lagi, buat lagi pagar buri di atas. Takut lagi, buat lagi beling juga di atas tembok. Buat lagi anjing penjaga, buat lagi satpam, keamanan dan lain sebagainya. Tambahkan lagi satpam-satpam yang profesional dan lain sebagainya. Jadi semakin meningkatnya ketakutannya begitu ya, masih juga merasa tidak tenang. Jadi untuk apa kaya kalau hati kita masih terus dilanda ketakutan begitu? Kenapa takut? Kita takut kehilangan. Kita khawatir bahwa semuanya ini akan berlalu. Kita tidak siap kalau kita tidak bersama dengan harta yang kita miliki ini. Maka akibatnya kita akan lupa bersyukur. Lupa akan Tuhan. Kenapa kita lupa? Karena kita fokus bagaimana cara menjaga harta. Menghitung dari mana, mau kemana, disimpan di mana, berapa hasilnya dan lain sebagainya. Benarlah apa perkataan Amsal Bapak Ibu Saudara. Pada Amsal 15 ayat 16 sampai 17 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Gitu ya. Ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Gitu ya. Ini sangat menarik sekali pada 16 ini. Amsal 15 ayat 16 ini. Sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan. Itu lebih indah, lebih damai sejahtera begitu ya dengan apa yang kita miliki daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Memang tentu itu realita. Kalau orang miskin begitu ya, orang miskin, ya apa yang mau dipikirkan? Paling bagaimana makan besok, itu saja. Kalau orang kaya mungkin dia akan berpikir, uang saya, deposito saya, perusahaan saya di sana gimana, ini sana di mana. Jadi semakin cemas, semakin ketakutan dan khawatir. Namun setelah ia bertanya-tanya dalam hatinya tadi, kemudian dia mengatakan, lalu katanya gitu ya pada ayat yang ke-18 itu, ia mendapat solusinya. Solusinya adalah membuat lumbung besar dan menyimpan di dalamnya. Nah, gitu. Inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dalam kalimat ini kita akan bertanya, adakah tidak prinsip berbagi di dalam kalimat ini? Tidak ada. Inilah ciri yang kedua. Orang tamak itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak akan mau berbagi. Tidak mau memikirkan keadaan orang. Coba lihat, hartanya berlimpah, tanahnya banyak, hasilnya juga banyak. Kalau bisa lah yang lebih-lebihnya saja dibagikan kepada orang lain. Begitu ya. Kalaupun harus yang lebih-lebihnya. Tapi ini semakin memperbesar lumbung
Memang di luar sana masih banyak orang yang selalu melakukan yang demikian. Memperbesar saham begitu ya. Enaknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan di luar sana banyak orang yang bingung bagaimana cara menyimpan harta. Namun yang lain kesulitan mau makan apa hari ini. Ada yang kesulitan memilih warna tas apa yang harus dipakai sekarang gitu ya. Warna apa yang harus dipakai gitu ya. Di sana ada yang bingung tas apa yang harus saya gunakan. Nah gitu ya. Di sana ada juga yang bingung memilih menu makanan gitu ya. Masih memilih menu makanan sop kari kah, saksang kah gitu ya. Di sana dia masih berpikir makan apakah aku dapat makan hari ini begitu ya. Lalu di sana juga orang banyak berpikir mobil warna apa yang akan ku pakai hari ini gitu ya. Mobil warna apa supaya jalan mantap begitu. Yang lain di sana jangankan memikirkan mobil, berjalan pun dia tidak bisa karena dia tidak punya kaki. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita terlalu sibuk dengan diri kita gitu ya? Kita mensentralkan hidup ini pada diri kita sendiri. Setelah ia membuat lumbung itu, yaitu ada sesuatu yang dia temukan. Setelah dia merumuskan semua rencananya, ia merasa bahwa itulah ketenangan jiwa yang paling tinggi. Waduh. Setelah dia membuat lumbung, ia merasa itulah lumbung. Lumbung yang dibuatnya semakin besar. Pada 19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ciri ketamakan yang ketiga ini dia bersandar pada harta yang dia miliki. Saatnya dia bersenang-senang, beristirahat. Jadi bagi dia semakin banyak harta, semakin tinggi ketenangan jiwa. Jadi untuk mencari jiwa yang tenang, miliki harta yang banyak. Seakan-akan dia mau menempatkan surga ada pada apa yang dia miliki. Dia melihat puncak dari kehidupan ini ada pada melimpahnya harta. Dia melihat tujuan hidupnya baginya adalah jiwanya bisa ditenangkan dengan harta. Tetapi Yesus kontras. Ia berkata dengan keras, "Hai engkau orang bodoh." Tuhan Yesus memandang terbalik. Orang yang jiwanya tenang dan bahagia karena harta, bagi Yesus itu adalah orang bodoh. Sekali lagi, kau orang bodoh kalau engkau hanya memikirkan harta dan harta. Bodohnya di mana? Ia tidak tahu. Ayat yang ke-20. Malam ini jiwamu akan diambil. Kita lupa bahwa kita akan lenyap, berakhir. Memang dia punya perkiraan yang baik, catatan yang baik, rencana yang hebat. Namun ia lupa malam ini juga jiwamu akan diambil. Apa artinya ini? Banyak orang yang merencanakan, setelah umur 50 tahun, saya bertamasyalah, inilah, sanalah, dan lain sebagainya. Namun dia lupa, semua punya waktu. Punya waktu, Tuhan menyediakan waktu kepada setiap orang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah jiwa itu ada pada harta? Jiwa yang senang. Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 13-14 berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua akan berakhir. Tidak ada yang mampu menjamin apapun tentang keselamatan jiwanya selain Yesus Kristus. Jadi
harta yang kita miliki sekarang, Tuhan Yesus berkata, untuk apa itu? Apa artinya hartamu? Misalkan kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan dan kita akan tahu bahwa itu akan berakhir, hidup kita akan berakhir. Apa artinya emas, mobil mewah, dan lain sebagainya? Apakah bisa dokter terbaik, begitu ya, menjamin kehidupanmu? Emas terbaik menjaga kesehatanmu, dan lain sebagainya. Itu yang tidak diketahui oleh orang tamak. Itu yang dilupakan oleh orang yang tamak. Saudara, bahwa harta itu bukanlah segalanya. Harta bukanlah di mana kondisi kita bisa mencapai kebahagiaan. Tetapi Yesus berkata, jikalau kita memiliki harta, bagi Yesus itu sama dengan kita akan berpeluang kehilangan jiwa surga. Jadi harta apa yang kita kumpulkan menentukan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, kita kehilangan harta di surga. Kalau kita serakah di dunia atau serakah dengan harta, kita juga akan kehilangan harta surgawi. Jadi jauhilah ketamakan. Jangan dekat. Itu bukan karakter Yesus. Saudara boleh kaya, namun jangan menjadi serakah. Sebab bagi Tuhan itu kebodohan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menapaki tahun-tahun ini juga begitu ya. Bahkan dalam kondisi kita saat ini, ada banyak rancangan hidup kita. Planning kita di awal tahun, liburan sana sini atau apalah itu. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Tidak ada artinya uang sekarang. Semua hidup kita terancam oleh COVID-19. Kita hanya butuh Tuhan. Kita hanya butuh iman kepadanya. Kita hanya butuh kita kembali kepada jiwa kita yang sesungguhnya menjadi orang Kristen. Sehingga apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, ketenangan jiwa, damai sejahtera akan menjadi milik kita. Selamat menjauhi ketamakan dan selamat menjadi orang yang kaya ataupun menjadi orang yang miskin yang percaya kepada Allah. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak tamak. Tapi apa yang kami miliki sekarang adalah pemberian Tuhan. Ajarlah kami menggunakan semuanya itu menjadi pujian hormat kepada Tuhan. Jauhkanlah kami dari ketamakan, sehingga kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu berseru dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.